Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat dakwah. Dan yang pertama sekali orang yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang laki-laki, wanita dan anak kecil. Laki-laki yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan wanita adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan anak kecil adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka agama ini tidak akan sempurna hanya dengan laki-lakinya saja yang buat usaha tabligh. Sebelum wanita-wanita dan anak-anak ikut buat usaha ini dengan pengorbanan yang sama seperti yang dibuat oleh kaum lelaki. Dan wujudnya umat ini juga disebabkan pengorbanan seorang laki-laki, Hazrat Ibrahim alaihissalam, dan asbab pengorbanan seorang wanita, Hazrat Hajarah alaihissalam, dan asbab pengorbanan seorang anak kecil, yakni Hazrat Ismail alaihissalam. Dengan pengorbanan tiga orang inilah maka Baitullah telah didirikan. Kemudian setelah pembangunan Baitullah ini selesai, doa yang dipanjatkan di dalamnya adalah berdoa. Beliau berdoa meminta supaya wujudnya umat ini. Maka wujudnya umat Islam saat ini adalah asbab pengorbanan seorang laki-laki dan seorang wanita dan seorang anak kecil. Dan begitu juga untuk menjaga supaya umat ini terus ada, dan untuk memberikan peningkatan di dalam diri umat ini juga dengan pengorbanan laki-laki, wanita dan anak kecil. Mungkin ada yang bingung bagaimana anak-anak kecil buat pengorbanan. Pengorbanan anak kecil adalah di dalam suasana yang rusak, di dalam suasana yang seperti saat ini. Apabila seorang anak kecil kita pakaikan dengan pakaian syar'i, kemudian kita ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang sesuai menurut syariat Allah, maka anak seperti ini akan menjadi bahan ejekan bagi anak-anak lainnya. Karena suasana yang ada di luar sana saat ini semuanya bertentangan dengan syariat. Maka bagaimana kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita supaya mereka ini berpegang teguh pada syariat. Maka hadirin yang mulia, jika laki-laki, perempuan dan anak kecil di dalam umat ini sudah buat pengorbanan untuk agama, maka kita akan melihat bagaimana pengaruh yang diberikan oleh pengorbanan mereka ini kepada alam ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pembangkang-pembangkang. Mereka mengatakan, apa dalilnya? Berikan kami dalil tentang kenabianmu. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukanlah kitab, dan Al-Quran ini bukanlah kitab Allah, kamu yang mengarangnya sendiri. Maka Nabi SAW menjawab, betul bahwasanya aku ini adalah bukan orang yang bisa baca tulis, sedangkan kalian adalah orang yang bisa baca tulis. Dan anak laki-laki dan anak perempuan kalian pun mereka orang-orang yang pandai bersyair, sedangkan aku orang yang tidak bisa baca tulis. Tetapi saya orang yang tidak bisa baca tulis bisa memperdengarkan seluruh Al-Quran kepada kalian, sedangkan kalian orang yang bisa baca tulis. Apakah kalian bisa membuat 10 surat seperti Al-Quran? Dan mereka tidak bisa membuatnya. Ataupun coba buatkan 1 surat saja seperti surat Al-Quran, kalian tidak akan bisa membuatnya. Falyatu bihaditsim mislihi, kamu buat 1 ayat saja seperti ayat Al-Quran, pasti kamu tidak akan bisa membuatnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menantang mereka bahwasanya mereka tidak akan mampu untuk menyontoh apapun sebagaimana Al-Quran, dan seluruh manusia sampai hari kiamat tidak akan ada yang mampu. Dan di zaman sekarang ini bahasa Arab banyak digunakan, karena di negara-negara yang berbahasa Arab di sana banyak mendatangkan penghasilan, dan orang-orang pun belajar bahasa Arab. sehingga mereka bisa benar-benar fasih berbicara bahasa Arab sebagaimana orang-orang Arab.
Padahal mereka adalah orang-orang Eropa, orang-orang Jepang. Demikian juga orang-orang yang di negara kita, mereka juga belajar bahasa Arab. Kenapa? Negara-negara yang akan mereka tuju, yang akan mereka datangi, maka di sana akan banyak memberikan uang kepada mereka. Jadi mereka belajar supaya mendapatkan uang. Walaupun hari ini bahasa Arab sudah banyak digunakan, akan tetapi tidak ada satupun yang bisa membuat seperti satu ayat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran yang mulia ini adalah mukjizatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang dapat menarik hati setiap orang, bahkan hati orang-orang yang kafir sekalipun. Bahkan orang-orang yang menentang Islam sekalipun, hati mereka ini bisa tertarik dengan Al-Quran. Abu Jahal setiap hari, sepanjang hari dia menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada malam harinya dia berdiri di suatu sisi, di satu tempat. Kemudian di satu sisi yang lain ada Akhnas bin Shuraih. Kemudian di satu sisi, di satu sudut lainnya ada Abu Sufyan. Yang mana pada akhirnya Abu Sufyan pun beriman kepada Allah. Mereka berkumpul pada malam hari mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak memberikan pengaruh kepada kehidupan mereka, karena sepanjang hari mereka, amal yang mereka kerjakan bertentangan dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran diceritakan, diperintahkan supaya manusia ini hanya menyembah kepada satu zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka ini orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah 360 patung. Jadi hati mereka tidak menerima. Sebagaimana di zaman sekarang, apabila ada satu orang perempuan, dia mulai menutup auratnya, berhijab, memakai pakaian sesuai syariat, maka di tengah-tengah masyarakat dia akan diejek, dia akan dianggap aneh oleh orang-orang di lingkungannya. Akan tetapi apabila perempuan, wanita tadi, dia berpegang teguh, istiqamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tundukkan hatinya, bahkan bisa memberikan pengaruh pada orang-orang lain. Satu orang wanita di Amerika, yang mana dia sedang berusaha mencari agama untuk kehidupannya, maka satu ketika dia telah membaca beberapa buku mengenai Yahudi, Nasrani, dan Islam, sehingga pada akhirnya hatinya lebih condong kepada agama Islam. Akhirnya dia pun mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Kemudian setelah itu dia menjumpai orang-orang Islam yang ada di daerahnya, bertanya kepada mereka, khususnya kepada wanita-wanita Islam. Dia menanyakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Islam. Kemudian seseorang mengatakan bahwasanya Islam memerintahkan kepada wanita-wanitanya agar menutup aurat dengan hijab. Maka pada malam itu juga dia memutuskan untuk berhijab. Maka kemudian keesokan harinya, ketika dia pergi ke kantor tempat biasa dia bekerja, bertemu dengan orang di kantornya, maka orang-orang pun takut melihat seorang wanita dengan hijab yang sempurna datang ke kantor mereka, dan orang-orang tidak tahu siapa dia. Orang-orang pun takut. Maka ketika ditanya, siapa kamu? Saya fulana yang biasa kerja di sini. Kemudian kenapa kamu berpakaian seperti ini? Maka dia mengatakan bahwasanya saya telah memeluk Islam. Kemudian ditanya lagi, apakah orang-orang Islam wanitanya diperintahkan seperti ini? Maka dia jawab, betul. Hendaknya wanita-wanita Islam itu mengenakan burqa, purdah. Dan kemudian dikatakan bahwasanya di Amerika banyak sekali wanita-wanita Islam, tetapi penampilan mereka benar-benar seperti wanita Nasrani lainnya. Seandainya Islam itu memerintahkan wanita-wanitanya supaya berpakaian seperti ini, maka semestinya semua wanita Islam yang ada di Amerika ini berpakaian seperti ini juga. Sedangkan yang lainnya tidak seperti ini. Maka wanita tadi pun menjawab, dia menjawab bahwasanya aku telah beriman kepada Nabi ini, pada seorang Nabi orang Islam. Maka aku harus wajib melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menghidupkan setiap sunnahnya. Maka orang-orang kantor pun mengatakan bahwasanya kami tidak bisa membiarkan kamu bekerja di sini dengan berpenampilan seperti ini.
Kemudian wanita tadi mengatakan bahwasanya yang memberikan rezeki kepada saya bukanlah kalian. Yang memberikan rezeki kepada saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jika seseorang memutuskan untuk mulai berjalan di jalan kebenaran, jalan kebaikan, maka jalan akan dibukakan kepadanya dan akan senantiasa terbuka untuknya. Tapi apabila terlalu banyak pikiran, nanti kalau saya berhijab, terus bagaimana, apa yang akan terjadi? Apabila anak-anak saya diberikan pakaian berpenampilan sebagaimana penampilan sunnah, maka bagaimana nanti ketika dia besar, apakah ada orang yang mau menikah dengannya? Kemudian kalau anak-anak saya dipakaikan sebagaimana pakaian sunnah, nanti ketika dia sekolah, bagaimana dia akan menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya di sekolah? Maka kalau terlalu banyak dipikirkan seperti ini, maka dia tidak akan pernah jalan. Yang dipikirkan apa? Bagaimana nanti, begitu seterusnya. Akan tetapi apabila seseorang mulai berjalan di jalan syariat, berada di dalam lingkup yang dihalalkan, maka jalannya orang yang berjalan di atas syariat ini akan mengalahkan jalan-jalan lainnya selain itu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Jalan-jalan yang benar itu akan senantiasa mengalahkan jalan-jalan lainnya, jalan-jalan yang salah. Maka kemudian wanita tadi pun meninggalkan pekerjaan lamanya, dia mulai pekerjaan baru, yakni membersihkan rumah orang, membersihkan dapur orang, ataupun menjadi pembantu rumah tangga. Maka dengan pekerjaan seperti itu, dia pun dapat mendapatkan uang dan dia berusaha menyesuaikan dirinya dengan gaji yang kecil, gaji yang pas-pasan. Perempuan ini adalah keturunan Jerman, kulit putih, tinggal di Amerika. Kemudian setelah itu dia pergi menunaikan ibadah haji karena niatnya yang kuat untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketika sampai di Mekah, dia bertemu dengan beberapa orang kenalan kita di sana. Maka dia pun diundang ke rumahnya dan ditemani dengan wanita-wanita yang ada di rumahnya, yang mana sedikit banyaknya mereka pun bisa berbahasa Inggris. Maka dia pun telah diikram, diberi makan, disediakan tempat tinggal, disediakan setiap apa saja yang dia perlukan. Maka sebagaimana orang-orang di Lahore, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada mereka, perempuan-perempuan mereka, wanita-wanita mereka telah menerima dan melayani setiap tamu-tamu perempuan, wanita, masturah-masturah yang datang dari berbagai macam daerah, bahkan dari seluruh dunia, dari luar negeri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang tua yang ada di Rewin, mereka yang telah memikirkan dan membuat tertib-tertib dalam usaha buat masturah. Kemudian masturah-masturah yang ada, mereka pun buat usaha dengan tertib-tertib yang telah dibuat ini, telah berusaha untuk membimbing orang-orang baru, masturah-masturah yang baru, baik itu orang yang berbicara bahasa Arab ataupun berbicara bahasa Inggris. Sebagian bahkan ada yang belajar bahasa Arab hanya untuk bagaimana supaya bisa memudahkan dalam buat usaha masturah dengan orang-orang Arab. Demikian juga sebagian ada yang belajar bahasa Inggris hanya untuk supaya bisa memudahkan ketika mereka buat usaha masturah di kalangan orang-orang yang berbahasa Inggris. Maka wanita-wanita yang di Makkah tadi pun mereka sudah ikram perempuan wanita yang dari Amerika tadi. Kemudian ketika wanita ini duduk di depan Baitullah, maka dia pun berdoa dengan hijab yang sempurna, duduk di hadapan Baitullah, menangis-nangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku adalah seorang hamba-Mu, membawa segala dosa yang pernah aku lakukan, segala kesalahan yang pernah aku lakukan." Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku adalah keturunan orang-orang kafir. Sekarang hadir di depan Baitullah, di hadapan-Mu, ya Allah, ampunlah aku dan kuatkanlah aku di jalan hidayah ini." Terus berdoa seperti ini sambil menangis-nangis.
Kemudian setelah itu dia pergi ke negara kita, Hindustan, Pakistan. Dia datang ke Pakistan. Dan dia pun telah melihat pemandangan agama di sini. Maka dia pun mulai belajar Al-Qur'an. Kemudian ketika di Makkah tadi, dari sana pun dia pun pergi ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di hadapan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah salah satu dari umatmu. Aku akan pergi kepada orang-orangku membawa fikir dan risau seperti yang kau miliki." Kemudian ketika di Pakistan, dia belajar sedikit Al-Quran, belajar mengenai sholat dan sebagainya. Kemudian orang-orang mengatakan kepada dia, menawarkan supaya dia ini tinggal di Pakistan saja, kemudian dia ini akan dinikahkan dengan orang sana. Maka dia mengatakan bahwasanya di sini orang-orang banyak yang buat usaha agama, orang-orang banyak yang belajar agama, belajar Al-Quran. Sedangkan di Amerika sana, agama sudah benar-benar menjadi yatim di sana. Tidak dijumpai orang-orang yang mengajarkan Al-Quran terutama kepada perempuan, wanita. Maka saya akan pulang ke tempat saya dan saya akan tetap hidup di sana dan menikah di sana, sehingga saya bisa berkhidmat kepada Al-Quran untuk orang-orang di sana. Dan saya akan berusaha menjadi orang yang berkhidmat kepada agama. Maka dia pun telah kembali pulang ke Amerika. Kemudian dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu, di masa itu juga, seorang Amerika berkulit hitam, laki-laki. Dia telah datang ke Hindustan, kemudian telah datang ke sini, ke Pakistan. Kemudian dia pun telah terkesan melihat suasana agama dan suasana orang buat usaha agama di sini, sehingga dia memutuskan juga untuk menggunakan seluruh hidupnya ini untuk berkhidmat kepada agama. Dan kemudian dia pun kembali ke Amerika, dan dia telah berniat bahwasanya saya akan menikah dengan seorang wanita yang beragama. Kemudian wanita yang tadi pun dia niat, saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang beragama. Maka orang-orang mengatakan sulit sekali didapati di Amerika ini laki-laki yang taat beragama. Maka dia katakan, terserah mudah ataupun susah, akan tetapi tidak akan ada kekurangan di dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Islam telah mengajarkan saya supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka dia pun terus berdoa seperti ini supaya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang taat beragama dan bisa menikah dengannya. Begitu juga dengan laki-laki yang kulit hitam tadi, dia terus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan jodohnya dengan seorang perempuan yang taat beragama. Maka mereka berdoa masing-masing di tempat yang berbeda-beda di Amerika, di tempat mereka masing-masing. Walaupun banyak tawaran-tawaran menikah yang lainnya, semua mereka tolak. Karena niat mereka yang begitu kuat, tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki ataupun perempuan yang taat beragama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Rasulullah SAW bersabda, pilihlah yang agamanya baik. Jangan pilih orang-orang yang tidak mengamalkan agama. Kemudian dengan kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini pun telah mendapatkan kabar, berita tentang wanita tadi dan mendengarkan kisah hidupnya. Maka laki-laki ini pun siap untuk menikahinya. Dan laki-laki ini menikah dengan perempuan itu, wanita itu adalah satu hal yang mudah bagi dia. Dan begitu juga di samping itu dia punya sedikit kelebihan dari keduniaannya. Akan tetapi untuk perempuan itu menikah dengan laki-laki ini adalah satu yang berat karena perbedaan warna kulit. Maka kemudian ketika diceritakan kepada perempuan tadi mengenai laki-laki ini, dia bertanya apakah dia ini orang yang taat beragama. Maka orang-orang mengatakan bahwasanya dia ini adalah taat beragama dan sudah beberapa kali keluar tablik. Dan cerita-cerita lainnya mengenai laki-laki tadi, semua diceritakan. Kemudian perempuan itu pun sudah siap. Dia siap menikah dengan laki-laki itu. Kemudian saudara-saudaranya mengatakan, keluarganya mengatakan, mereka ramai-ramai menentang keputusan perempuan ini. Kenapa kamu menikahi seorang laki-laki yang kulit hitam,
Maka dia katakan, walaupun saat ini ketika di dunia kulitnya hitam, maka pada hari kiamatnya nanti, kalau dia ini seorang yang taat dalam beragama, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajahnya ini bersinar dan bercahaya. Dan pada hari kiamat nanti warna kulitnya, cahayanya akan terus bercahaya, terus bersinar selama-lamanya. Maka saya mampu untuk bertahan, bersabar ketika di dunia ini dengan keadaan kulitnya seperti ini. Akan tetapi pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti wajahnya, warna kulitnya dengan cahaya dan sinar, dan akan begitu terus selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti banyak orang-orang yang cahaya wajahnya menjadi bercahaya, dan banyak pula orang-orang yang wajahnya menjadi hitam. Maka singkat cerita mereka pun menikah. Kemudian perempuan ini, wanita ini, dia pun mulai mengajarkan Al-Quran kepada wanita-wanita lainnya. Kemudian pasangan suami istri ini, mereka telah datang ke negara kita buat keluar tablik di sini. Kemudian mereka ditaskil di satu daerah, di sana ada university. Maka diputuskanlah istrinya ini, perempuan tadi, untuk bayan kepada perempuan-perempuan yang pelajar perempuan yang ada di university tersebut. Maka kemudian setelah mengetahui perempuan-perempuan yang pelajar perempuan university tadi, setelah mereka tahu tempat belajar mereka kedatangan satu orang perempuan Amerika asli, kulit putih, maka semuanya bersemangat, semua berkumpul di satu hall, di satu aula. Semua guru-guru wanita dan juga pelajar-pelajar wanita semua berkumpul, dan semua mereka berusaha menampakkan penampilan mereka sebagaimana penampilan orang-orang perempuan Eropa, dan semua berusaha bagaimana berbicara bahasa Inggris dengan gaya bicara yang sama seperti orang-orang Eropa ataupun Amerika. Jadi karena mereka semangat kedatangan tamu dari jauh luar negeri, dan ini Amerika asli keturunan kulit putih. Jadi semua berusaha menampakkan penampilan mereka, gerak-gerik mereka, gaya mereka, bicara mereka seperti orang Eropa dan Amerika, supaya tidak ada membawa gaya-gaya atau penampilan cara bicara daerahnya masing-masing, yakni Hindustan. Maka mereka semua berkumpul di satu aula, jumlahnya sampai ribuan karena universitasnya universitas besar. Maka kemudian beberapa lama perempuan yang Amerika tadi datang, dia masuk ke dalam aula dengan purdah, dengan burqa yang lengkap, dengan busana muslim, busana syariah yang lengkap. Kemudian dia perintahkan supaya menutup pintu supaya tidak ada laki-laki yang masuk. Kemudian setelah pintu ditutup, karena tinggal semua dalam itu perempuan semua, maka dia pun melepaskan burqanya. Kemudian dia pun telah buat dakwah kepada semua perempuan yang ada di dalam aula itu dengan penuh hikmah. Dengan sangat penuh hikmah dia buat dakwah di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan potensi yang dimiliki setiap hamba. Allah tidak melihat kehidupan sebelumnya, baik kehidupan seburuk apapun kehidupan sebelumnya, serusak apapun kehidupan sebelumnya. Apabila potensi yang dia gunakan sekarang ini untuk agama, maka Allah akan berikan kemajuan dalam agamanya. Demikian juga kalau orang menggunakan seluruh kemampuan potensinya untuk hal-hal keduniaan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemajuan pada keduniaannya. Jadi dia berdakwah dengan penuh hikmah, tidak ada ancaman, tidak ada menakut-nakutkan. Dia bicara masalah keimanan, kemudian dia bicara masalah kekuasaan Allah, qudratullah. Kemudian dia bercerita mengenai alam kubur, kemudian dia bercerita kehidupan setelah kematian, kemudian dia bercerita mengenai surga, dan dia pun bercerita mengenai neraka. Kemudian setelah bercerita seperti ini, dia juga menyampaikan 6 sifat dengan cara yang sangat baik sekali. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Anda sekalian, semua yang ada di sini adalah wanita-wanita yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah wanita-wanita Islam. Akan tetapi kehidupan siapa sekarang yang sedang kalian tiru? Kemudian dia mengatakan bahwasanya kehidupan kalian yang sekarang ini adalah kehidupan kami dahulunya.
yang mana kami telah meludahi kehidupan tersebut. Kemudian kalian wanita-wanita Islam telah menjilat ludah itu lagi. Karena kehidupan kalian sekarang ini, yang kalian tiru sekarang ini adalah kehidupan yang sudah kami ludahi. Maka mendengar seperti ini, semua mereka pun menunduk karena malu. Yang tadinya bawa selendang cuma diikatkan di leher, mereka naikkan ke atas kepala mereka. Semuanya seketika itu juga, ustadznya, guru-gurunya ataupun mahasiswi-mahasiswinya. Maka kemudian setelah kejadian itu, beberapa lama kemudian, perempuan-perempuan pelajar-pelajar yang tadinya mereka belajar di university tersebut menjadi orang-orang yang kembali semangat dalam mengamalkan agama, sehingga ketika mereka pulang ke tempat-tempat mereka, mereka pun mengajak mahram-mahram mereka untuk menemani mereka keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini banyak dari mereka yang tadinya pelajar-pelajar wanita yang ada di university tadi, mereka yang menghandle jamaah-jamaah, bahkan jamaah-jamaah dari luar negeri. Banyak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka, sehingga yang tadinya orang tua mereka tidak mengira bahwasanya anak ini akan semangat dalam beragama, sehingga mereka heran dari mana mereka mendapatkan semangat beragama seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya setiap laki-laki, perempuan dan anak kecil di kalangan umat ini buat pengorbanan untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan rubah suasana dan keadaan. Bagaimana supaya terbentuk fikir di dalam diri mereka. Bagaimana untuk mewujudkan fikir ini? Maka dengan amal-amal yang diberitahukan. Dengan membuat halaqah-halaqah ta'lim di setiap rumah-rumah untuk wanita-wanita. Kemudian jika laki-lakinya bisa membaca, maka yang membaca kitab fadail adalah laki-laki. Kemudian semua wanita dan anak-anak yang ada di rumah dengarkan dengan penuh perhatian, dengan tawajuh. Dan terkadang laki-laki terlalu sibuk, maka di antara wanita yang ada di rumah, yang paling besar, yang paling banyak umurnya, dia yang membaca. Kemudian di dalamnya supaya ada belajar dan mengajar mengenai hal sholat. Maka apabila di rumah kita dihidupkan ta'lim halaqah fadail, kemudian ada belajar mengajar mengenai sholat, maka semua malaikat akan berdoa untuk ahli rumah tersebut. Rasulullah SAW yang memberitahukan hal ini. Seluruh malaikat yang ada di langit akan mendoakan untuk ahli rumah tersebut. La yusalluna ala muallimin nasi khaira. Dan ini adalah hadis yang sahih. Satu orang anak kecil datang kepada saya, umur 6 tahun. Dia katakan, saya hafal doa mau tidur. Doa tidur yang dihafal doa yang panjang. Allahumma aslamtu ilaika, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian saya berpikir, ini doa yang sangat panjang, pasti ada yang tertinggal ataupun terlupakan oleh anak ini. Kemudian saya buka kitab Mishkat dan saya cari doa itu di kitab tersebut, saya suruh dia baca. Maka dia pun mulai membaca, ternyata benar seperti apa yang dihafalkan, persis seperti yang tertulis dalam kitab. Maka saya tanya, kamu belajar doa ini dari mana? Maka dia katakan bahwasanya ini ibu saya yang mengajarkan. Kemudian saya tanya kepada anak tadi, berapa doa yang sudah diajarkan oleh ibu kamu? Maka dia pun mengatakan, apakah saya harus membaca semuanya di depan Anda? Maka ketika itu saya tidak punya banyak waktu. Kemudian saya tanya lagi, ibumu siapa yang mengajarkannya? Maka anak tadi mengatakan, bapak saya yang mengajarkan ibu saya. Kemudian saya tanya, siapa yang mengajarkan bapakmu? Maka dia katakan, bapak saya belajar ketika dia sedang keluar jalan Allah. Kemudian saya tanya lagi, berapa orang yang sudah kamu ajarkan doa ini? Maka dia katakan, ketika ada perkumpulan masturah, maka ibu saya senantiasa membawa saya. Kemudian setelah selesai bayan dan lainnya, maka sebagian orang-orang mereka berkumpul berbicara.
Maka ibu saya mendudukkan di antara masturah-masturah yang saling berbicara tadi. Maka saya pun mengajarkan mereka, ada 10 sampai 15 orang. Saya ajarkan mereka semua doa ini. Sehingga lebih kurang ratusan masturah-masturah yang sudah saya ajarkan doa ini. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya laki-laki kita juga seorang dai, wanita-wanita kita juga seorang dai, begitu juga anak-anak kita pun seorang dai. Semua mereka adalah dai. Kemudian pada hari kiamat apa yang akan terjadi? Laki-laki akan dibangkitkan dengan nabi-nabi, kemudian wanita-wanita akan dibangkitkan dengan istri-istri nabi yang solehah, istri-istri nabi yang beriman. Kemudian anak-anak yang meninggal sebelum balik, maka mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggal ketika kecil. Jadi mereka akan dibangkitkan dengan Ibrahim radhiyallahu anhu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kecilnya sudah meninggal. Maka alangkah indahnya kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang ini nanti pada hari kiamat, yang mana kita tidak akan dapat membayangkannya. Dan mereka akan tinggal selamanya di dalam surga dengan senang. Maka cara untuk membentuk suasana agama dan untuk mewujudkan rasa ta'zim kepada ini agama, caranya adalah yang pertama dengan menjaga sholat 5 waktu. Maka setiap masturah yang hadir di sini, kita buat keputusan bahwasanya seumur hidup kita, selagi Allah masih berikan saya kehidupan, saya tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena apabila seseorang yang tidak sholat ini, kehidupan di dunianya tidak akan diberkahi. Kemudian ketika masuk ke dalam kubur, maka akan mendapat siksaan di dalam kubur. Demikian juga pada hari kiamat nanti, ketika perhitungan setiap amal manusia, yang pertama sekali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah mengenai sholat. Maka untuk semua kita yang hadir di sini, bagaimana kita senantiasa memikirkan sholat 5 waktu. Kemudian di setiap rumah-rumah supaya dihidupkan halaqah ta'lim. Buat halaqah ta'lim di setiap rumah-rumah dengan mendudukkan anak-anak kita. Seperti ibu kami, ketika kami berumur yang pada umumnya di umur tersebut anak-anak sudah bisa mengerti, masih kecil tetapi sudah mengerti. Maka pada umur tersebut kami melihat ibu kami sholat, kami melihat ibu kami berdoa, dan kami melihat ibu kami menangis dalam doanya. Dan dalam umur yang masih kecil segitu, kami senantiasa bermain-main di sekitar ibu kami, tidur di sekitar ibu kami. Ibu kami pun mengajarkan kepada kami tafsir Al-Quran. Dan pada umur segitu juga kami sudah mendengarkan kisah yang ada di dalam surat Al-Burud mengenai raja yang zalim yang membunuh orang-orang beriman. Itu kami sudah dengarkan ketika kami masih kecil dan ketika itu berbaring di samping ibu kami. Kemudian apabila ibu kami pulang dari pasar membawa sesuatu, maka beliau akan mengatakan, kalian bagi ini sesama kalian. Maka kemudian beliau melihat dari situ siapa di antara kami yang serakah ataupun yang pelit ataupun yang dermawan. Maka setelah itu beliau pun akan memberikan kepada kami tarbiyah. Kemudian ada satu wanita tetangga kami, namanya Bibi Maryam. Bibi Maryam ini adalah orang yang taat beragama. Beliau sudah belajar kitab Bukhari, Muslim, Mishkat, dan ibu kami berteman dengan Bibi Maryam ini. Suatu kali kami mengucapkan kata-kata bahwasanya kami adalah pemilik rumah ini. Maka mendengarkan kata-kata seperti ini, ibu kami pun sedih mendengarkannya. Maka beliau mengatakan, Malik, yang mana Malikul Mulk adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki seluruh kerajaan dan memiliki segala-galanya hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu kami mengatakan, kalian tidak boleh makan hari ini. Kenapa kalian mengatakan Malik itu selain Allah? Maka kami pun pergi ke rumah Bibi Maryam. Kami katakan kepada beliau bahwasanya hari ini kami tidak boleh makan oleh ibu. Maka kami datang ke rumah Bibi Maryam supaya kami ini diberikan makanan oleh beliau. Sampai sekarang saya masih ingat. Kemudian setelah itu kami masuk sekolah. Sampai kelas 5 kami sekolah di Bombay.
Kemudian saat liburan maka kami pulang ke tempat ibu kami. Kemudian ibu kami mengatakan bahwasanya, "Nak, saya ingin kamu ini menjadi ustadz." Ketika itu bapak kami sudah meninggal. Jadi satu saudara kami yang besar dia yang mencari nafkah untuk keluarga kami. Kemudian saudara saya yang kecil, yang satu lagi masih kecil, dan akhirnya dia ini sekolah dunia. Maka kemudian saudara-saudara yang lainnya kurang setuju dengan keinginan ibu saya ingin menjadikan saya ini sebagai ustadz. Mereka mengatakan bahwasanya kalau dia ini kita sekolahkan dengan baik, dengan benar, kemudian maka suatu saat nanti dia akan bisa membantu untuk meringankan beban biaya keluarga kita. Sedangkan kalau dia ini jadi ustadz, maka penghasilan akan sedikit, hanya untuk keperluan sendiri saja. Maka ibu kami mengatakan bahwasanya saya ingin agama, saya ingin akhirat, maka untuk itu saya akan menjadikan anak saya ini ustadz. Kemudian mereka mengatakan, kan dengan agama diperlukan juga keduniaan sedikit. Maka ketika mereka mulai mendesak ibu kami, ibu saya, maka beliau mengatakan kepada mereka semua, "Kalian ini apa, hanya dunia saja. Kalau sekiranya dia ini belajar agama dengan sebenar-benarnya, yang dikatakan agama yang sesungguhnya, maka dunia nanti akan datang sebanyak-banyaknya kepada anak ini, dan akan datang dengan sendirinya kepadanya." Maka ketika itu saya mendengarkan semua pembicaraan ini. Kemudian akhirnya saya pun dikirimkan kepada salah satu ustadz untuk belajar agama. Dan ustadz pun sudah bersungguh-sungguh mengajarkan saya. Maka untuk menambah semangat saya, ibu saya senantiasa memerintahkan saya supaya malam ini bacakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di dalam kitab. Kemudian hari berikutnya, hari ini kamu bacakan kisah Musa alaihissalam dari kitab. Kemudian hari berikutnya beliau mengatakan, hari ini kamu bacakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini semua untuk memberi semangat kepada saya. Beliau suruh saya membaca untuk memberi semangat kepada saya. Suatu ketika saya sedang membacakan satu kisah, dan ketika itu di rumah gelap. Maka ketika itu hanya ada lampu kecil yang menggunakan minyak. Dengan lampu kecil tersebut saya membaca kisah dan ibu saya mendengarkan. Maka pada ketika itu ibu saya mengatakan, "Wahai anakku, hari ini kamu membacakan kisah di dalam rumah kita yang gelap. Hanya sedikit cahaya. Kamu membacakan kisah kepada saya dan saya mendengarkannya. Maka akan datang satu masa nanti kepadamu, yang mana ratusan ribu sampai jutaan orang yang akan mendengarkan perkataan. Tidak akan diragukan lagi, tidak ada keraguan, pasti suatu saat nanti." Ini saya teringat kisah ini bersama ibu saya. Kemudian setelah saya menyelesaikan belajar saya dengan ustadz tadi, maka ustadz saya tadi dia ada keperluan yang membuat dia harus meninggalkan daerah kami, karena beliau adalah orang UP. Maka ustadz tadi mengatakan kepada ibu saya supaya anak ini dibawa bersama dia, supaya nanti dalam masa 6 bulan saya akan berikan ta'lim yang sempurna kepada dia, sehingga nanti setelah itu dia bisa masuk ke salah satu madrasah yang paling besar yang ada di Hindustan ini. Kemudian ibu kami pun bersedia untuk mengirim saya dengan ustadz tadi. Akan tetapi pada masa itu adalah masa kesempitan, kesusahan, yang mana memerlukan biaya 50 rupiah. 50 rupiah untuk digunakan sebagai ongkos dan biaya makan di sana. Maka ibu saya pun berusaha cari hutang sampai dapat 50 rupiah. Kemudian beliau berikan kepada saya dan saya dikirim dengan ustadz tadi. Kemudian saya pun pergi dengan ustadz saya. Maka saya telah belajar dengannya selama 6 bulan, yang mana saya telah mendapatkan pelajaran yang mana cukup untuk saya masuk ke madrasah yang besar. Kemudian saya pun telah masuk ke satu madrasah yang besar, dan saya tinggal selama 12 bulan di sana. Dan selama masa 12 bulan saya di madrasah, saya tuh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap hari saya menulis kitab selama 22 jam dan hanya tidur 2 jam saja.
Sehingga karena semangat saya yang berlebihan tadi memberikan pengaruh kepada kesehatan saya, sehingga mata saya sakit. Maka saya pun sakit. Kemudian ibu saya memanggil saya ke Mumbai, dan kami pun pergi ke Mumbai. Maka ketika melihat keadaan saya, ibu saya mengatakan, kamu telah menyia-nyiakan keinginan saya. Kalau keadaanmu seperti ini, bagaimana kamu bisa belajar? Kemudian, kenapa kamu tidak menjaga kesehatan? Ternyata sakit saya semakin parah. Ketika diperiksa ke dokter, maka dokter mengatakan ini penyakitnya parah sekali. Maka kemudian ibu saya berpikir bahwasanya kalau misalkan anak ini penyakitnya sudah parah, kalau memang dia sudah mau meninggal, kenapa dia harus meninggal di tempat kelahirannya? Lebih baik kalau dia ini meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya dikembalikan lagi ke madrasah, dan saya melanjutkan taklim saya, belajar saya. Dan saya pun keluar tabligh selama 4 bulan. Maka saya menyelesaikan pelajaran saya yang lainnya sampai miskat ini di Mumbai. Sampai saya menikah, sampai saya punya anak, saya terus belajar sampai miskat di Mumbai. Kemudian saya pergi ke madrasah yang besar untuk belajar daurah. Dan begitu juga ibu kami senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari mana saja. Maka kami pun sering membaca Al-Quran untuk diperdengarkan kepada ibu kami. Dan ketika sampai ayat-ayat yang membicarakan mengenai neraka, jahanam, maka ibu saya menangis. Demikian juga apabila datang ayat-ayat yang membicarakan mengenai surga, maka beliau nampak senang di wajahnya. Kemudian ketika datang waktunya kami ingin pergi ke madrasah yang besar, belajar di sana selama 1 tahun. Dan ketika itu ibu pun sudah mulai tua dan lemah, sering sakit-sakitan. Matanya sudah uzur, giginya sudah uzur, tangan kakinya sudah uzur. Maka dalam keadaan seperti ini beliau mengirimkan saya ke madrasah. Beliau mengatakan, nak, pergilah kamu. Maka beliau mengusap kepala saya dan memerintahkan saya supaya pergi. Saya pergi untuk belajar tahun akhir, yakni belajar daurah. Kemudian setelah itu di Mumbai, keadaan ibu saya semakin memburuk. Maka ketika itu keluarga dan saudara-saudara pun sudah berkumpul. Maka mereka mengatakan, ibu, kalau ibu mau, kami akan hubungi madrasah untuk panggil anak itu kemari, anak ibu, yang maksudnya saya. Maka beliau mengatakan, jangan panggil dia. Yang lain, siapa yang mau lihat, yang mau jenguk, silahkan, tapi dia jangan dipanggil dari madrasah. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi seperti ini saya meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya saya, apa yang kamu tinggalkan? Maka apa yang kamu bawa? Maka saya akan mengatakan, ya Allah, saya datang kepadamu dengan tangan kosong, dan saya meninggalkan 1 anak saya di jalanmu, ya Allah, supaya anak itu bisa menjadi asbab penolong saya yang terakhir. Maka di akhir-akhir kehidupan ibu saya, yang mana ketika itu keluarga saudara sudah berkumpul di rumah, dan mereka meletakkan ibu saya di tempat tidur dan membaringkan beliau. Maka terkadang beliau ini pingsan, terkadang beliau sadar. Maka satu ketika beliau mengatakan bahwasanya, saya mencium bau yang sangat wangi dari 4 penjuru. Padahal ketika itu penciuman beliau sudah hilang. Tidak tahu mana bau yang wangi, mana bau yang tidak wangi. Penciuman sudah hilang, tetapi beliau mengatakan, saya mencium bau yang wangi dari 4 penjuru. Kemudian setelah beberapa saat beliau tersenyum dan mengatakan assalamualaikum. Kemudian beliau pingsan. Setelah sadar, maka orang-orang mengatakan, tadi ibu mengucapkan assalamualaikum buat siapa? Maka beliau mengatakan, saya melihat 2 orang malaikat, yang mana anak saya yang jauhnya 1500 mil dari sini, dia berada duduk di antara 2 malaikat tersebut. Maka saya memberikan salam kepada malaikat. Kemudian karena senang melihat anak saya, maka saya tersenyum. Padahal ketika itu saudara-saudara saya yang lainnya ada di situ, tapi karena penglihatan beliau yang sudah uzur, beliau tidak bisa melihat mereka. Tapi beliau bisa melihat anaknya yang sudah dikirim jauh sana. Kemudian setelah beberapa waktu beliau pun meninggal dunia. Kemudian berita tentang meninggalnya ibu ini datang kepada saya di madrasah.
yang mana waktu itu masa belajar saya sudah berlalu setengah tahun, sisa setengah tahun. Maka dari madrasah saya buat amalan-amalan untuk dikirimkan pahalanya kepada ibu saya. Kemudian saya menyelesaikan masa belajar sama saya 1 tahun. Kemudian setelah itu saya kembali ke Mumbai dan saya berziarah ke kuburan ibu saya. Maka untuk ibu-ibu mastora yang hadir di majelis ini, dimohon bagaimana supaya kita ini buat halaqah ta'lim di rumah-rumah kita, dan supaya menjaga sholat 5 waktu. Karena kehidupan dunia ini akan berakhir. Satu saat nanti maut akan datang kepada kita, dan kematian ini tidak membiarkan siapapun. Kadang-kadang dia datang kepada anak kecil, kadang-kadang dia datang kepada anak muda, dan terkadang dia datang pada masa tua. Dalam keadaan apapun dia akan datang. Kemudian kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana dalam setiap diri kita supaya ada fikir risau ke seluruh alam. Setiap wanita-wanita bagaimana supaya berfikir dan mengusahakan dalam setiap rumah mereka ada halaqah-halaqah ta'lim. Kemudian setiap orang di rumah mereka supaya jaga sholat 5 waktu. Kemudian supaya kita menjaga dan menyempurnakan zikir kita, bacaan tasbihat, salawat dan istighfar. Dan kita jaga dan kita sempurnakan tilawat Al-Quran kita. Kemudian bagaimana memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak, membawa anak-anak ke jalan-jalan cara-cara sunnah, mendidik anak-anak sesuai dengan syariat agama. Kemudian memasukkan anak ke madrasah-madrasah agama ataupun menyekolahkan anak-anak ke sekolah-sekolah dunia. Ini urusan rumah tangga keluarga masing-masing. Dalam keadaan apa saja, kita berusaha menjadikan anak keturunan kita ini sebagai orang-orang yang taat dalam mengamalkan agama. Karena anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang taat dalam beragama akan menjadi simpanan pahala bagi orang tuanya ketika mereka telah meninggal dunia. Ketika orang tuanya, ibu bapaknya terbaring di kubur, mereka pun akan mendapatkan pahala. Kemudian bagaimana kita membentuk fikir-fikir supaya setiap laki-laki yang ada di rumah kita, anak laki-laki kita, suami kita, mereka supaya semangat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berusaha membentuk rombongan-rombongan jemaah-jemaah dari tempat kita apabila telah memenuhi syarat, keluar dengan tertibnya masing-masing. Ada tertib yang dikhususkan hanya untuk jemaah laki-laki dan ada tertib yang dikhususkan untuk jemaah mastorah, jemaah perempuan. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hari ini jemaah-jemaah yang bergerak sampai ke luar negeri. Di Filipina ada jemaah dari Pakistan, jemaah mastorah yang buat usaha di sana. Maka berbagai macam negara, di berbagai macam negara yang berbeda-beda, ada jemaah-jemaah mastorah yang dikirim ke sana untuk buat usaha di sana. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika satu tempat didatangi jemaah mastorah, pasti mereka meninggalkan tempat itu dengan meninggalkan kesan yang baik untuk orang-orang di sana. Karena di setiap tempat yang kita datangi, maka berapa banyak di sana perempuan, wanita-wanita yang baru pertama sekali mendengar bayan. Maka dimohon kepada setiap ibu-ibu mastorah yang hadir di sini, terutama yang sudah lama-lama, bagaimana supaya membawa laki-laki mereka keluar dengan suami mereka, mahram mereka, bentuk rombongan-rombongan untuk keluar di jalan Allah. Kemudian untuk ibu-ibu mastorah yang masih baru-baru, bagaimana kita usahakan memaksimalkan, kita jaga sholat kita 5 waktu, dan kita adakan halaqah ta'lim di rumah-rumah, dan berikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak, dan kita bawa ke dalam rumah kita kehidupan yang sederhana. Maka semakin sederhana kehidupan yang ada di dalam rumah kita, maka orang-orang di rumah kita maka akan memudahkan semuanya untuk buat usaha agama dengan banyak. Di dalam kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis, maka ketika orang-orang Yahudi menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada malam harinya mereka berkumpul dan bermusyawarah. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Islam ini, pertolongan Allah bersama mereka. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Maka mereka memberitahukan cara untuk
mengangkat pertolongan Allah dari jemaah orang-orang Islam ini dengan dua cara. Bagaimana kita usahakan untuk mengacaukan keuangan ataupun harta orang-orang Islam dan mengacaukan perempuan Islam. Mengacaukan harta orang Islam, yakni kita sediakan kepada mereka barang yang bagus-bagus dan mereka pun mulai membelanjakan, mengeluarkan harta mereka dengan berlebih-lebihan. Kemudian bagaimana mengacaukan wanita-wanita mereka dengan kita masukkan musik-musik ke rumah-rumah mereka. Ini cara yang mereka beritahukan. Dan mereka sudah berhasil sampai saat ini. Dalam dua perkara ini mereka sudah berhasil sampai saat ini. Jadi di seluruh dunia saat ini mereka telah berhasil menjalankan misinya ini. Yang mana keberhasilan mereka adalah kerugian bagi kita umat Islam. Karena sejauh mana kita mengikuti kehidupan Yahudi dan Nasrani, maka kita ikut membantu menguatkan mereka, menguatkan orang-orang Yahudi, memberikan kekuatan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sejauh mana kita memilih kehidupan sederhana baginda Nabi Muhammad SAW, maka sejauh itu pula kekuatan mereka akan berkurang dan akan menghilangkan kekuatan mereka, sehingga sunnah Nabi, cara Nabi SAW yang akan berlaku di dunia ini. Maka untuk itu dimohon kepada setiap ibu-ibu mastura yang ada di sini supaya kita buat pernikahan anak laki-laki kita ataupun anak perempuan kita sesederhana mungkin. Maka kita jadikan kehidupan di dalam rumah kita sesederhana mungkin, dan kita berusaha bagaimana untuk mewujudkan pemandangan-pemandangan ibadah di dalam rumah kita, pemandangan-pemandangan tilawat Al-Quran. Kemudian di zaman ini banyak kemudahan-kemudahan untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan-pendidikan agama. Kita berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, yang mana masalah rezeki semua orang akan mendapatkan masing-masing yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana mujahadah susah payahnya yang dialami seorang istri, yang dialami wanita-wanita di rumah-rumah yang mereka berusaha mengirim laki-lakinya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditinggalkan untuk 1 tahun. Kemudian anak-anak, ketika bapak ditinggalkan oleh seorang bapak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermain bersama teman-temannya di luar, maka anak ini akan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Bapak kamu keluar 1 tahun sana, kamu gak ada bapak di rumah, sedangkan bapak kami ada di rumah. Besok kami mau jalan-jalan dan makan enak-enak dan pakai baju bagus-bagus. Kemudian yang namanya anak-anak masih kecil mendengarkan hal-hal seperti ini, dia nangis. Ketika menangis dia pulang ke rumah dia cerita pada ibunya pun nangis. Maka kemudian ibu pun tutup pintu. Maka ibu dan anak tadi menangis sambil memeluk anaknya. Anaknya menangis, ibunya pun menangis. Kemudian setelah itu dia dudukkan anaknya, dia beritahukan kepada anaknya untuk menghibur anaknya tadi. Maka ibu tadi menyampaikan kepada anaknya bahwasanya bapakmu sedang pergi untuk mengusahakan kepada kita satu surga yang mana di dalamnya seluruh bangunan-bangunannya akan kekal. Kemudian di dalamnya ada buah-buahan, ada anggur, ada delima, ada sungai susu. Maka anak tadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh ibunya. Setelah itu dia pun senang mendengar hiburan yang diberikan oleh ibunya mengenai cerita-cerita surga. Kemudian di waktu yang lain ketika dia keluar bertemu dengan teman-temannya di rumah, teman-temannya pun mulai mengejeknya lagi. Maka dia pun menceritakan apa yang diceritakan oleh ibunya kepada semua teman-temannya yang ada di luar rumah. Ini karena sebelum bapaknya ini berangkat, dia telah membuat fikir seperti ini kepada ahli rumahnya, kepada istrinya. Kemudian istrinya pun buat fikir seperti ini kepada anaknya. Anaknya tadi buat fikir lagi seperti ini kepada teman-temannya. Ini pemandangan yang terjadi di rumah ketika ditinggalkan seorang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapaknya yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemandangan di sana? Ditaskil di suatu tempat yang begitu jauh, di pedalaman, di pelosok. Kemudian sampai ke sana orang-orang kampung tidak menerima jamaah, sehingga mereka pun tidak bisa bermalam di masjid, sehingga mereka bermalam di hutan. Kemudian pada malam hari ketika mereka sedang tidur, satu jemaah sedang tidur, ternyata
anjing telah mengencingi barang-barang mereka semua, sehingga semua pakaian-pakaian satu jemaah ini telah terkena najis. Dan malam itu adalah malam Id. Kemudian pagi-paginya baju yang tadinya terkena najis mereka cuci cepat-cepat supaya bisa digunakan untuk sholat Id. Maka mereka pun datang ke sholat Id dengan menggunakan pakaian yang masih basah. Kemudian orang-orang pun mendorong mereka sehingga tidak diberikan tempat di tengah-tengah saf, sehingga terpaksa mereka berdiri di saf paling belakang untuk sholat Id. Ini kesusahan yang didapatkan seorang bapak ketika keluar di jalan Allah. Kemudian istrinya di rumah, ibu di rumah pun mendapatkan kesusahan. Begitu juga dengan anaknya mendapatkan kesusahan. Akan tetapi ini sedikit kesusahan yang mereka alami ketika di dunia akan menjadi asbab berbaliknya setiap hati-hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah meninggal dunia nanti, satu keluarga ini mereka akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan ketika mereka terbaring di kubur-kubur mereka. Kemudian sebanyak mana usaha agama yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan di atas dunia ini, maka mereka pun mendapatkan bagian pahala dari orang-orang tersebut. Padahal jasad mereka terbaring di kubur, tetapi pahala mereka dapatkan terus-menerus. Karena di kubur nanti manusia sudah tidak bisa lagi beramal, hanya berbaring saja. Maka untuk itu dimohon sekali lagi untuk ibu-ibu masturah-masturah supaya menghidupkan halaqah-halaqah taklim di rumah-rumah mereka. Kemudian menjaga sholat 5 waktu, menjaga zikir, menjaga tilawat Al-Quran, dan memberikan tarbiyah agama kepada anak-anak, dan supaya menolong untuk mengirim laki-laki yang ada di rumahnya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan kehidupan di dalam rumah ini sebagai kehidupan yang sederhana. Kemudian saya punya satu harapan, punya keinginan yang sampai saat ini belum tercapai. Saya berharap supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan satu jemaah laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bisa bergerak dan buat usaha di Afrika, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia, 10 sampai 15 jemaah dengan masa 1 tahun, laki-laki dan juga perempuan, supaya mereka bisa bergerak dengan masa 1 tahun ke seluruh benua, sehingga seluruh dunia, laki-laki, perempuan dan anak-anak akan melihat bagaimana kehidupan Islam dengan mata mereka sendiri, sehingga berkesan dalam kehidupan mereka dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini harapan dan keinginan, karena sampai saat ini belum ada jemaah masturah, jemaah perempuan 1 tahun. Tapi mungkin bisa terwujud apabila kita sampaikan di majma' seperti ini, karena di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian orang-orang tua kita yang ada di Rewin mungkin akan bersedia memikirkan hal ini. Kemudian mereka akan membuat tertib-tertib yang diperlukan untuk jemaah seperti ini. Kemudian dengan senang hati ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersedia meluangkan waktunya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang-orang tua. Maka bagaimana kita usahakan supaya terbentuk satu kali, kemudian di belakangnya akan terus terbentuk lagi. Setiap kali terbentuk jemaah seperti ini terus dikirimkan, maka agama pun akan semakin menyebar. Maka siapa saja yang memulai membentuk jemaah pertama, maka jemaah-jemaah berikutnya semua pahala-pahala mereka akan didapatkan oleh jemaah yang pertama. Maka cukup sampai di sini pembicaraan saya. Maka semua ibu-ibu masturah-masturah yang ada di sini berdiri, tuliskan bahwasanya saya akan mengirim laki-laki saya untuk keluar 4 bulan, ataupun 1 tahun, ataupun 2 bulan. Kemudian satu sama lain saling menaskil. Maka kalau orang-orang rumah kita, laki-laki di rumah kita, mereka tidak ada kesiapan, maka kita bantu mereka supaya mereka ini siap, supaya mereka ini bersedia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama laki-laki yang kita catatkan di sini, maka orang-orang taskil di sini akan mendatangi mereka lagi untuk memberikan semangat lagi kepada mereka, untuk khususi mereka, ikram mereka, supaya mereka ini benar-benar siap untuk ditaskil keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka apabila ini dua usaha, laki-laki pun berusaha, kemudian wanita-wanita di rumah pun berusaha mengeluarkan laki-laki untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua usaha ini dibuat saling membantu satu sama lain, maka tidak bisa kita bayangkan berapa banyak orang yang akan bersedia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan menjadi asbab tersambungnya hubungan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan dicatatkan nama-namanya di kertas-kertas taskil yang sudah disediakan, kemudian supaya diserahkan, diletakkan di tempat nanti yang mana orang taskil akan mengumpulkannya di sana. Kemudian yang mau keluar 3 hari masturah juga catatkan namanya supaya bisa terbentuk jemaah-jemaah yang akan kita kirimkan di sini ke daerah-daerah terdekat seperti ke Lahore. Kita catatkan nama-namanya supaya bisa terbentuk jemaah dari sini 3 hari masturah keluar ke daerah-daerah terdekat insyaallah.